Assalamualaikum. Oke, di video ini kita bakalan bahas tips dan trik gimana caranya bikin video sinematik kayak di film-film, Pak. I've been moving kind of slow, no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. Oke, yang pertama lensa. Ketika lu syuting video, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah lensa. Lu harus pilih lensa yang cocok untuk setiap video yang lu buat. Karena setiap lensa yang punya focal length yang beda bakal ngasilin Karena setiap lensa dengan focal length yang beda bakal ngasilin hasil gambar yang beda juga. So, misalnya ketika lu syuting landscape, maka lensa yang lu pakai adalah lensa wide. Nah, ketika lu syuting portrait atau syuting close up, maka lensa yang harus lu pakai adalah lensa tele atau lensa normal lah, minimal 50 mili. Kalau lu syuting close up pakai lensa wide, maka yang terjadi adalah akan ada distorsi di video lu. Normalnya lu harus pakai lensa 50 mili buat syuting close up ataupun medium close up. Berikutnya kita akan bahas mengenai setting kamera. Setting kamera ke frame rate standar cinematography yaitu 24 fps. Kenapa harus 24 fps? Karena itu merupakan frame rate yang paling memanjakan mata manusia dan memiliki realistis motion blur. Tapi kalau misalnya lu pengen pakai efek slow motion, misalnya lu shoot pakai 60 fps atau 120 fps, nah usahain ntar pas ngeditnya confirm sequence slow ke 24 fps. Slow motion ini juga bisa menambah kesan sinematik karena slow motion membuat video kita lebih kelihatan dramatis. Gunakan rumus 180 derajat. Gunakan rumus 180 derajat shutter. Setting shutter speed lu menjadi 2 kali fps. Misalnya fps lu adalah 24 fps, maka shutter speed yang harus lu gunakan adalah 2 kali 24 yaitu 1/48. Jadi jika lu pakai 24 fps, maka shutter speed yang harus lu gunakan adalah 1/48. Oke. Setting aperture di angka rendah supaya lu bisa dapetin efek bokeh. Nah, apa sih gunanya efek bokeh atau background blur ini? Jadi fungsinya efek bokeh ini adalah buat memfokuskan pandangan viewers terhadap subjek. Karena kan ketika lu pakai efek bokeh, maka background di video lu akan blur dan hanya fokus pada subjek. Jadi bokeh itu ada motivasinya, nggak asal main-main aja. Nah, semakin kecil angka aperture, maka semakin bokeh atau semakin blur background. Nah, biasanya efek bokeh ini digunakan buat syuting close up ataupun medium close up. Nah, ini ketika lu pakai aperture f5,6 dan ini ketika lu pakai aperture kecil yaitu f1,8. Kelihatan banget kan bedanya? Kemudian, setting ISO serendah mungkin supaya gak banyak muncul noise di video lu. Karena semakin tinggi ISO maka semakin banyak noise yang ada di video lu. Ini ketika lu pakai ISO rendah misalnya 100. Dan ini ketika lu pakai ISO tinggi misalnya 2000. Atur white balance sesuai kondisi lokasi yang ada di sekitar lu. Misalnya ketika mendung atau ketika senja, maka lu harus pakai cloudy. Yang berikutnya kita bahas mengenai movement. Nah, dengan adanya movement akan bikin video lu makin dinamis. Nah, movement akan memberikan kesan dan emosi yang berbeda dan bikin video lu kelihatan lebih sinematik. Nah, ini ketika lu syuting tanpa movement atau biasa disebut still. Dan ini ketika lu menambahkan movement di video lu. Kelihatan banget kan bedanya? Sangat signifikan sekali. Dan video lu jadi makin hidup dengan adanya movement. Nah, usahain video lu gak shaky atau goyang-goyang. Nah, gak apa-apa shaky kalau misalnya lu syuting adegan action atau adegan fighting. Tapi kalau misalnya lu syuting b-roll biasa, maka usahain jangan sampai footage lu itu shaky. Lu bisa pakai gimbal atau steadicam buat nyetabil video lu. Ataupun kalau misalnya handheld, lu bisa pakai strap kamera atau tali kamera. Nah, caranya lu gantungin aja strapnya ke leher lu, kemudian lu kencengin gini. Nah, kemudian lu mulai gerak, lu syuting. Nah, usahain
badan lu ikut gerak. Nah, jadi hasilnya ntar bakalan kayak gini. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose, each painful but delightful to live through. Kemudian composition atau komposisi. Nah, komposisi merupakan hal yang sangat penting dalam pembuatan video. Karena dengan komposisi yang tepat, pesan dari video lu akan lebih mudah tersampaikan. Yang pertama ada yang namanya rule of third. Rule of third yaitu ketika ada 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal yang membelah video lu menjadi 9 bagian. Nah, tempatin subjek lu di persimpangan sepertiga video ataupun 2/3 video. Kemudian ada yang namanya leading lines. Leading lines yaitu ketika ada satu atau beberapa garis yang menuju ke arah yang sama. Nah, biasanya leading lines ini digunakan untuk memfokuskan pandangan viewer terhadap subjek. Berikutnya ada yang namanya framing. Nah, framing yaitu ketika lu taruh subjek lu di dalam benda yang menyerupai bingkai atau frame. Nah, lu bisa manfaatin benda-benda di sekitar lu seperti dedaunan, pepohonan, ataupun pagar. Kemudian berikutnya ada yang namanya kontras. Nah, kontras ini tujuannya juga sama, yaitu buat memfokuskan pandangan ke subjek. Nah, misalnya lu bisa pakai background langit yang warnanya putih. Nah, berikutnya ada yang namanya lighting. Nah, ketika syuting indoor kan lu harus pakai lampu nih. Nah, lampu neon rumah biasa aja nggak cukup, maka dari itu pakai 3-point lighting agar cahaya dalam video lu tertata dengan baik dan pesan dari video lu bisa lebih mudah nyampe. Ini ketika lu cuman pakai lampu rumah biasa, dan ini ketika lu pakai 3-point lighting. Nah, sedangkan ketika lu syuting outdoor, usahakan buat syuting saat pagi atau sore, karena itu adalah waktu yang paling pas buat bikin video, atau yang biasa disebut dengan golden hour. Ketika lu syuting saat siang bolong atau saat terik panas matahari menyengat, cahaya yang dihasilkan akan lebih keras. Nah, sedangkan ketika lu syuting di pagi atau sore hari, atau yang dinamakan golden hour, nah, cahaya yang dihasilkan akan lebih soft. Kemudian kita bahas mengenai color grading. Nah, usahain saat syuting video lu harus pakai flat picture style. Tujuannya agar lu lebih luasa saat pewarnaan di post processing. Kenapa harus pakai flat picture style? Karena gambar yang dihasilkan oleh flat profile atau picture style itu masih mentah, sehingga ntar bisa diutak-atik di aplikasi editing. Nah, ini ketika lu pakai flat color profile dan ditambah dengan color grading. Sedangkan ini ketika lu pakai standar color profile tanpa color grading. Jadi bedanya itu warnanya kelihatan lebih smooth atau soft ketika lu pakai flat profile dan lu color grading lagi di post processing. Berikutnya ada aspek rasio. Nah, gunakan aspek rasio 16:9 buat nambah kesan sinematik di video lu. Kenapa harus 16:9? Karena itu adalah aspek rasio yang paling sering digunakan di film. Berikutnya ada yang namanya sound design. Sound design ini merupakan hal yang simple dalam pembuatan video dan merupakan hal yang paling sering diremehin sama para editor pemula. Nah, tapi sound design ini bakalan bikin video lu makin hidup. Ini juga bisa bakalan bikin viewer ikut merasakan suasana setting yang ada di video lu. Dengan itu, pesan yang ada di video lu jadi lebih mudah nyampe ke penonton. Nah, berikutnya yang paling penting dari semuanya tadi adalah story. Cara mendapatkan cinematic looks yang benar adalah pahami konsep cerita lu. Nah, semua hal tadi adalah teknisnya. Ketika teknis lu tercapai, tapi video lu nggak terkonsep, sama aja bohong, video lu nggak bakal ada artinya, Pak. Sinema itu sendiri artinya adalah film, sedangkan film merupakan rangkaian peristiwa yang dituturkan lewat media gambar. Ketika penuturan tidak berhasil, maka itu nggak bisa disebut sinematik. So, sampai sini dulu. Sekian dulu video untuk kali ini. Makasih banget udah nonton. Peace.